Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatuhu wa salamu ala rasulihil mustafa amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, waktu luang. Yang paling penting adalah keimanan. Alhamdulillah, sehingga kita bisa melakukan kegiatan, aktivitas, terutama di hari-hari menjelang berakhirnya Ramadan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah kita dalam berilmu maupun beramal. Jamaah semuanya, masih juga ibu-ibu di luar. Jazakallahu khairan katsiran Sadayat yang sudah memperkasa acara ini sehingga di last minute ya terakhir acara ini, mudah-mudahan jamaah bisa bertahan seterusnya sampai seterusnya. Tentunya juga terima kasih kepada seluruh pengurus Miftahul Jannah yang berupaya berjibaku untuk melayani masyarakat. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik pemimpin adalah khadimuhum, pelayan. Pemimpinnya adalah pelayan, Pak Jenderal. Pagi ini saya tidak menjelaskan begitu panjang, tapi ingin membacakan sebuah ayat. Mudah-mudahan ini bisa jadi gagasan. Bunyinya yaitu ini di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahidu minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini sering kita baca untuk menggampangkan. Kita ambil aja 2 poin dari ayat ini. Satu tentang Ramadan, yang kedua tentang Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran selalu disandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini alhamdulillah kemarin ini kalau penceramah terakhir itu nggak dapat materi ya. Karena Ramadannya habis semuanya oleh penceramah sebelumnya. Baca aja udah hafal Pak. Ketika penceramahnya nyebut ayat itu udah ketahui judulnya apa yang diinginkan gitu. Tapi saya ingin fokus kepada yang 2 poin ini. Di ayat ini ayat menjelaskan tentang Ramadan dan Al-Quran. Saya ingin fokus di Al-Quran ini. Kalau Ramadan udah ya kemarin ya, fungsi Ramadan apa, Ramadan bahkan di pretel itu 10 pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Mudah-mudahan yang ketiga ini kita gitu, idkun minan nar katanya. Dibebaskan dari api neraka. Nah, tapi bagus juga. Karena apa? Jadi Ramadan ini sebagai tamhid istilahnya, sebagai landing pesawat supaya nanti kita 11 bulan ke belakangnya itu sudah siap setelah digembleng oleh madrasah yang disebut Ramadan ini. Tapi jangan lupa bahwa pengikat dari Ramadan ini adalah disebut dengan Al-Quran. Maka saya ingin menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran ini kita perlakukan, termasuk juga nanti eksekusi terbaiknya Al-Quran itu adalah berada di masjid. Saya kepingin seperti itu nih gagasannya. Yang paling penting ayat ini ada 2 hal yang penting. Satu tentang Ramadan, alhamdulillah kita sudah begitu banyak mendengarkannya. Yang kedua tentang Al-Quran. Tinggal fase terakhir, 2 fase terakhir yang kita akan selesaikan Ramadan ini, yaitu tentang iktikaf. Mudah-mudahan ini iktikaf yang keberapa ya tadi? 27 ya. Dan di Miftahul Jannah ini pada nggak ada genap, ganjil semua. Coba aja lihat tuh, Pak. Ganjil semua di sini. Mudah-mudahan kan yang namanya Lailatul Qadar itu betul kita nggak tahu. Tetapi ingat bahwa Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, artinya malam Lailatul Qadar itu wajib adanya di setiap
Ramadan. Wajib adanya di setiap Ramadan. Lebih lagi difokuskan oleh Rasulullah di beberapa literasi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, adanya di 10 terakhir. Orang nggak tahu di 1, 2 sampai, tapi bisa dipastikan, walaupun kita nggak memastikannya kapan waktunya, tapi adanya pasti antara tanggal 21 sampai 30 ya, 10 malam terakhir gitu. Nah, barangkali mudah-mudahan jamaah ini yang mendawamkan yang 10 malam terakhir itu mendapatkannya. Kalau saya sih yakin mendapatkannya, walaupun kita nggak tahu apakah di 21, 23, 25 dan seterusnya. Mudah-mudahan belum dapat juga, supaya rajin besoknya. Karena masih ada 27, 28, 2, mudah-mudahan belum dapat lah, supaya besok datang lagi gitu ke masjid. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk mempermudahkan gampangnya adalah nggak ada anak-anak sini ya, anak muda ya. Ini jumlah-jumlahnya yang 50 tahun ke atas semua. Tapi saya yakin semua bapak-bapak punya handphone kan? Ya. Ada yang nggak punya handphone kan? Nanti mau dikasih. Ada. Pak Ade punya ya Pak Ade ya. Nah, jadi handphone ini saya ingin mendekatkan persepsi kita tentang handphone supaya nanti masuk ke tema Al-Qur'an ini gampang. Semua kita punya handphone. Nah, di dunia ini sekarang handphone itu ada 2 jenis, Pak. Yang paling masyhur, paling banyak yang lain-lain. Kalau dari sisi sistem operasinya, nama sistem operasi apa? Bapak punya ya? Android namanya, Pak. Yang satu adalah bikinan iOS. Yang sekarang iOS-nya sudah masuk ke generasi ke yang 14. Dan Android-nya sudah berjilid-jilid dah itu. Bahkan RAM-nya udah tinggi dan seterusnya. Nah, yang namanya handphone ini kan fisik. Ya kan? Ini fisik. Nggak bisa akan berlaku kecuali ada softwarenya di dalamnya. Ya nggak? Percuma kita punya handphone bagus, tetapi softwarenya nggak ada, itu blank. Bisa dipakai nggak? Mungkin Pak Haji aja bisa pakai. Nggak bisa ya kan Pak Haji ya? Oke, punya handphone bagus, harganya sekarang misalnya 14 juta. Softwarenya ada. Jaringannya ada, bisa nggak dipakai? Nggak bisa juga gitu. Nah, oleh karena itu ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh handphone itu. Satu namanya fisiknya, hardware. Yang kedua di dalam fisiknya ada namanya software. Yang satu adalah namanya jaringan. Syabakah kalau bahasa Arabnya? Syabakah. Kalau saya ingat-ingat ya belajar bahasa Arab dikit-dikit. Jadi ada hardware, ada software, ada. Nah, kita masuk ke tema itu sekarang. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, Al-Quran ini sama sebenarnya dengan manusia ini. Kita ini manusia ini hardware. Hardware kita sebenarnya. Fisiknya gitu. Coba kalau seandainya kita nggak punya akal, bermanfaat nggak kita? Bisa jadi kita telanjang bulat di tengah jalan, jadi teriakan orang gitu. Nggak nyambung kan? Oke, dia punya fisik bagus, otaknya bagus, tamatan segala macam, tapi dia nggak nyambung dengan connect dengan jaringannya. Kira-kira bermanfaat nggak? Nggak juga. Oleh karena itu, Al-Quran ini sama. Manusia ini adalah hardware-nya, kemudian software-nya itu adalah namanya adalah Al-Quran. Gitu ya kira-kira ya. Jadi software kita Pak Haji namanya Al-Quran. Software inti kita ada namanya Al-Quran dan Sunnah. Perangkat lunak. Makanya hadis itu mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu bihima abada. Satu apa? Kitaballah wa sunnata Rasulullah. Ini software utama kita namanya Al-Quran dan hadis. Nanti ada tambahannya, plug-in. Mana anak-anak muda sini yang ngerti tentang plug-in? Jadi ada software tambahan. Kalau di Android namanya APK, Pak. Saya dikit-dikit belajar dikit. Namanya programnya APK. Nah, itu kalau software ketiganya itu supaya bisa jalan, maka diinstal lagi. Makanya kita ada namanya kalau mau perjalanan namanya Traveloka gitu. Ada GPS-nya, terus ada software-software yang lainnya. Nah, itu namanya tambahan. Nah, tambahannya ini banyak macamnya. Imam Syafi'i menjelaskannya ada 12 tambahan pada. Ada ijma, qiyas, maslah mursalah dan seterusnya. Kalau bahasa kita ini ada namanya hukum positif, ada semacam al-urf.
dan seterusnya, banyak. Tergantung imam-imamnya nanti apakah menggunakan yang di luar yang 4 itu, yang 2 utama, kemudian tambahan lagi yang namanya ijma dan qiyas, kemudian lagi tambah namanya ada urf, maslahah mursalah, qaulus sahabah, macam-macam lah namanya. Nanti bisa dibuka nanti di ilmu yang lainnya atau di yang ustadz yang lainnya. Nah, inilah yang menjadi manusia itu gitu. Jadi handphone ini persis itu ciptaan manusia seperti itu, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi namanya teknologi kecerdasan tambahan namanya. Mungkin Pak Ade lebih paham kecerdasan tambahan itu. Kecerdasan tambahannya itu manusia yang bikin. Jadi semacam komputer big data itu. Kemudian nanti teknologi itu akan menambah ilmunya sendiri. Nanti makanya salah satu penerapannya adalah mobil tanpa sopir. Sebentar lagi ada. Nah, oleh karena itu, Al-Qur'an sudah menyiapkan. Oleh karena itu Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, namanya Kompas. Kalau bahasa software di Android-nya namanya GPS. Biar maksudnya biar nyambung. Saya sih berharap anak muda denger ini supaya dengan bahasanya dipahami. Nah, Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan itu terjemahan gampangnya adalah kalamullah al-mubtadi'u bil Fatihah, kemudian diakhiri dengan An-Nas. Kalam Allah yang dimulai dengan Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang kita membacanya mendapat pahala, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang diturunkan lewat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira itu Al-Qur'an itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, tadi ya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya kepingin Al-Qur'an ini sebagaimana lakunya di bulan Ramadan ini, maksudnya gitu. Makanya syahrul Ramadan allazi unzila fihi, alhamdulillah ada Ramadan ini supaya kita nggak lupa gitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di Ramadan itu, khusus Ramadan itu menamatkan Al-Quran, baca aja 2 kali secara tartil atau secara inilah, bukan 2 kali gitu. Itu bagi Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngerti bahasa Arab. Bagaimana kalau kita yang nggak ngerti? Ya nggak? Pernah nggak misalnya nih kita nih sekali dalam sebulan itu membaca terjemahannya Al-Quran? Nah, ini tanggung jawab masjid nanti ini. Baca doang kan? Tapi nggak apa-apa. Al-tilawatuhu mu'abbad gitu. Bacanya aja pahala, apalagi memahaminya. Makanya agak risih kita. Kita meyakini zalikal kitabu la raiba fihi hudan sebagai petunjuk. Cuman sebagai penunjuk ini kita juga nggak ngerti apa itu GPS gitu. Bisa-bisa salah alamat terus gitu. Nah, oleh karena itu minimal adalah kita coba sesekali kalau kita nggak ngerti dalam bahasa Arabnya, terjemahan edepaknya aja gitu. Coba aja diazamkan supaya apa istilahnya? Nah, ini kan software kita gitu. Nah, oleh karena itu, karena dia sebagai software, karena kita ini adalah ciptaan Allah, Allah sudah menciptakan softwarenya namanya Al-Quran itu. Maka diupdate terus softwarenya, jangan itu dulu, jadul nanti. Cara mengupdate-nya adalah, nah di sini nih, dieksekusi di masjid itu. Nah, adanya di kajian, di software. Sekarang yang namanya OS tadi yang saya sebutkan itu, iOS itu udah sampai 14. Sebentar lagi 15. Kalau yang Android udah, coba aja dicari itu udah berapa jenis sudah itu. Diupdate terus. Nah, kita juga ingin mengupdate tentang masalah pemahaman kita tentang Al-Quran. Karena apa? Karena kita yakin di surat Al-Baqarah ayat pertama itu zalikat kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, bagi petunjuk gitu. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kayaknya cara memahaminya yang paling sederhana ada di surat Yusuf ayat 1.
Ada di surat Yusuf ayat, ada Pak Yusuf nggak di sini? Ada di surat, kata Allah begini, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa Arab agar apa? Orang Betawi agar lo nggak bodoh gitu, kira-kira begitu. La'allakum tattaqun. Jadi kalau kita ingin pintar, belajar Al-Qur'an sembari juga belajar bahasa Arab. Bukan dilecehkan gitu, kardon, jangan. Maksud saya nanti mudah-mudahan nih masjid yang akan fasilitasi. Saya mungkin boleh dikasih untuk ngajar bahasa Arab nanti bisa di pagi di setelah kita misalnya ini. Nanti yang lain-lain juga gitu. Yang jago masak di sini juga. Semua bisa berpartisipasi di ilmunya di sini gitu. Atau yang lain-lain lah ya. Tapi tadi karena kita ingin berinteraksi dengan software kita, karena kita ingin mengupdate software kita, maka kita juga harus menggunakan alat yang dibutuhkan. Namanya minimal nanti adalah apa yang disebut dengan al-lughah al-arabiyyah. Bahasa Arab. Karena penting bahasa antara menyebutnya dengan kalbu dan qalbu, bainas sama'i was sumur katanya, antara langit dan sumur yang di bawah gitu. K dengan qa aja beda. Kalbu, kalbun apa artinya? Ah itu dah ngajeng. Terus qalbu, jauh kan? Kalau ngedatar-datar aja nyebutnya, waduh. Kalau ke orang nanti bisa digambarin juga gitu. Nah, inilah pentingnya kita membaca bahasa Arab. Nah, ini sekarang lebih penting lagi karena kita ingin mengupdate software kita, mengupdate keimanan kita, mengupdate ilmu kita, maka dibutuhkannya dengan bahasa Arab. Nah, sehingga apa? Supaya kita terdorong. Dulu Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Rasulullah, ditanya, kaifa kana Rasulullah? Aisyah ditanya, bagaimana sih Rasulullah itu? Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Qur'an. Bahwa akhlak Rasulullah persis seperti Al-Qur'an yang berjalan. Bagaimana kita tahu Al-Qur'an kalau nggak pakai bahasa Arab, harus bahasa Arab. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab, minimal terjemahannya dalam seumur hidup kita pernah kita baca gitu. Sehingga kita ketika sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Tahu maksudnya bahasa Indonesia. Apalagi nanti ditambah dengan tafsirnya apa maksudnya? Rabb Ar-Rahman Ar-Rahim Rabb Al-Alamin. Nah, lebih semangat lagi kita beribadahnya. Nah, sehingga benar-benar software ini kompatibel dengan hardware-nya Allah Subhanahu wa taala ini. Kompatibel terus gitu. Sehingga nyambung terus. Kira-kira seperti itu. Nah, bahkan supaya kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang man ta'allam, yang belajar. Maksudnya jangan walaupun kita udah tahu dua giginya sudah nggak jelas gitu, belajar kalau kita belum. Alhamdulillah Pak Haji Kuswari, mohon maaf saya kasih contoh langsung. Beliau ini nggak bisa baca Quran dulu. Tapi setiap pagi getok rumah. Akhirnya kita sepakat, tahun depan Pak Haji harus bisa ngaji sendiri. Pak jangan saya terus digendotin terus. Siap. Udah bisa sekarang. Alhamdulillah. Contoh soalnya ada di belakang. Bapak-bapak jangan malu. Nanti bisa ke saya. Nanti kita bisa tunjuk siapa-siapa aja yang di masjid ini kita fasilitasi supaya bisa baca Al-Qur'an. Supaya pahalanya di copy paste ke saya juga gitu. Selama orang yang bisa pernah yang kita ajari itu dia berbaca Al-Qur'an, copy pastenya ke kita. Nanti kalau bapak-bapak semuanya, ibu semuanya udah bisa baca Al-Qur'an, ajarin lagi ke tetangganya. Insya Allah itu adalah copy paste pahalanya 100% plak. Makanya kata Rasulullah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu bukan satu ayat. Bukan satu pahalanya. Alif satu pahalanya, lam satu, mim satu. Nah, sekarang coba jumlahkan dari alif lam alhamdulillahirabbil alamin sampai qul a'udzu birabbin nas. Berapa itu?
Nanti kalau Pak Haji dengar kalimat saya ini, kemudian disampaikan ke orang lain, kemudian diajarkan ke orang-orang lain, saya terima kasih ke Pak Haji. Kopi paste, Pak. Nah, begitu juga bapak-bapak yang lain ya. Seperti itu. Kemudian, Iqra'il Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lak. Bacalah Al-Qur'an karena nanti di hari kiamat dia datang menjadi syafi'an lak. Sebagai pemberi syafaat. Kemudian ada lagi, Iqra'il Qur'an wartaqi. Bacalah Al-Qur'an dan engkau akan dinaikkan derajatnya terus gitu. Pernah nggak orang yang memahami Al-Qur'an hidupnya sengsara? Nggak ada kayaknya dah. Minimal tukang azan misalnya. Tukang azan, dia nggak kemana-mana, udah sini aja misalnya nih. Tiba-tiba dari daerah mana itu, dia nggak punya saudara di sini, tapi dia mengikhlaskan dirinya azan, tapi insya Allah tuh sehariannya bisa lolos tuh, bisa makan dia. Kira-kira seperti ini, apalagi Al-Quran. Ada yang menarik menurut saya di hadis itu tentang Al-Quran ini adalah bahwa ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatuh Rasulullah. Orang yang memahami Al-Quran itu disebut dengan ahlullah. Bayangin coba, ahlul keluarganya Allah, wa khassatuh dan orang dalamnya. Kita ini coba ke istana, mungkin Pak Adi aja yang bebas ke istana ya, ketemu. Kalau kita susah. Jadi kalau orang yang punya ahlu presiden misalnya, ahlul istana, wa khassatuh dan orang khususnya kan gampang kan. Nah ini orang Al-Quran nih, tidak hanya sebagai di dunia ini, kata Rasulullah, ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang dalamnya. Kalau orang dalamnya gampang kan, tolong dong masukin saya surga lewat ente. Makanya orang yang menghafal Al-Quran dan seterusnya nanti, anaknya yang menghafal Al-Quran dan seterusnya, pintar Al-Quran, nanti orang tuanya dikasih tajul waqar istilahnya. Sebuah apa namanya? Sebuah peci dari tajul waqar namanya. Maka semangatlah wahai bapak-bapak mengajarkan anaknya dan seterusnya. Saya ada pengalaman 2019 saya masuk ke Gaza, Palestina. Jadi yang menarik itu ada dua hal. Dua halnya adalah masjid dan Al-Quran. Semua masjidnya itu ramai dengan Al-Quran, anak-anak yang lari-lari itu, tapi nanti baca Quran. Jadi kita aneh kalau bertanya, kamu udah hafal berapa juz? Itu bukan pertanyaan, itu ngeledek buat dia. Tapi pertanyaannya lah, udah hafal Al-Quran belum? Gitu. Sudah hafal Al-Quran belum? Tapi ke berapa juz hafalnya? Bukan pertanyaan buat mereka gitu. Nah, ada dua pentingnya. Dia belajar lewat masjid, kayak kita nih, bukan sekolah formal di masjid. Yang kedua mamanya sama ibunya yang menghafalkan kepada anak-anaknya. Nah, karena apa? Mereka tahu karena hadisnya mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'an. Nah, kepinginnya kita ini supaya ini mendarah daging di masyarakat kita gitu. Bagaimana cara mendarah daging? Mungkin dari masjid, Bapak Ibu sekalian. Kita mempeloporinya dari masjid. Nah, sekarang nih pertanyaannya, apakah kita punya sensus nggak? Kecil-kecilan gitu di RW 4, berapa orang yang sudah baca Al-Quran? Ya nggak? Pak Haji Ibrahim kira-kira yang kontrakannya berapa orang yang bisa baca Al-Quran? Misalnya ini ya. Kalau belum bisa, berarti kita, waduh ini mudah-mudahan jadi pertanyaan nyangkut di kita gitu. Atau lebih kecil lagi, di keluarga kita ada nggak yang belum bisa baca Al-Quran? Tadinya kita mau update software kita, masa kita nggak aware gitu, masa kita nggak perhatian gitu. Insya Allah kalau anak-anaknya di RT 04 atau RW 9, nanti alhamdulillah istri saya, kalau yang anak-anaknya datang aja ke rumah. Udah berjalan ini sudah 5 tahun Ustaz. Tapi jangan di rumah saya juga, yang rumah yang lain-lain gitu, yang luas-luas misalnya. Kalau dia nggak bisa mendatangkan, dia tidak bisa menjadi gurunya, panggil orang. Ajak tetangga kita, ayo belajar Al-Quran. Daripada anak-anak kita 24 jam main HP. Memang nggak bisa kita lari dari HP itu sekarang. Tapi ibarat kata, dikurangi bisa dengan teknik gitu. Artinya jangan kita takut jangan kita takut tenggelam,
sehingga anak kita larang untuk berenang. Jangan. Nah, oleh karena itu dengan cara seperti ini barangkali gitu ya, mungkin nanti di rumah saya ada, kemudian di rumah Sadayat mungkin ada, di rumah siapa, di seluruh RT itu ada yang mulai merintis mengajarkan anak-anak kita terhadap Al-Quran. Bahkan yang tua-tua juga gitu. Yang mau dibawa mati apa? Yang tadi kan syafi'an, Al-Quran ini milik syafaat bagi kita. Oleh karena itu mungkin sehari buat bapak-bapak yang sudah lancar Al-Quran ini, sehari ya sehalaman lah. Insya Allah ini akan menjadi mentajdid keimanan kita. Nah, oleh karena itu katanya kalau orang ceramah itu cuma 8 menit fokusnya, selebihnya ngantuk ya. Oh gitu. Nah sekarang ini idenya Pak Deh. Mudah-mudahan ini kita bisa jawantahkan. Tadi landingnya supaya kita punya semangat dan seterusnya, ini ide besarnya. Ide besarnya adalah bagaimana supaya kita bisa mengentaskan buta huruf Al-Quran di RW 04. Misalnya. Secara sederhananya adalah nanti hubungin aja RT-RT-nya. Kebetulan kami juga RT ya. Kira-kira di RT-nya itu belum siapa yang belum bisa baca Al-Quran dan yang sudah. Nah, fasilitator utamanya adalah masjid. Nah, masjidlah yang menyiapkan gurunya, bila perlu menyiapkan gajinya. Karena alhamdulillah kita udah ada kok duitnya. Itu bendaharanya udah mau. Bapak-bapak jangan takut, jangan khawatir. Dari masyarakat untuk masyarakat. Dari masjid untuk masyarakat. Persis pakai baca itu. Saatnya boleh dikipasin masuk ke sini juga. Sama. Jadi memfasilitasi untuk belajar Al-Quran itu dengan kemampuan kita sama pahalanya. Boleh. Itu namanya imbal balik. Biar betul. Nah, eksekusi di lapangannya adalah kita siapkan di sini nanti. Kita coba nanti sama-sama pengurus untuk menyiapkan itu. Yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, nah kita kelompokkan. Oh ini udah nggak usah namanya malu-malu dah. Hilangin aja malu-malu itu. Oh saya nggak bisa. Bisa. Ini juga ini kita kelompok-kelompok itu, kelompok 10 2 orang yang sesuai dengan kemampuannya ya. Kalau yang sudah lancar tapi tajwidnya belum, kita kasih. Kita bikin level. Betul. Nah, setelah kita bikin level, supaya tadi software kita terupdate, kita datangkan gurunya yang mengajarkan tentang ilmu Al-Quran. Tertarik dia udah. Nggak bisa membaca huruf Arabnya yang disambung ya. Quran itu kan huruf Arab yang disambung. Ya. Pokoknya dari Al-Fatihah. Mereka kalau nggak bisa membaca itu bukan hafalan. Nggak bisa membaca ini. Dia tidak akan mengerti. Betul. Kalau ada apa yang disebut terjemah itu, maksud di mana itu nggak akan mengerti. Nah, nanti tahapannya itu kita coba. Pertama orang yang sama sekali buta huruf Al-Quran. Kuncinya adalah jangan malu. Kita akan fasilitasi. Jangan malu. Kalau dia malu udah bisikin aja. Nomor WA kita nanti kita kasih Ustaz ya. Kita akan fasilitasi nanti coba supaya jangan malu. Sayang, umur kita nggak panjang itu. Gara-gara itu kita nggak bisa jawab besok. Dari bacaan itu untuk mempercepat menghafal huruf awal, tengah dan akhir itu adalah diberikan PR menulis. Itu yang lebih cepat. Siap. Nah ini ilmunya Pak almarhum Pak Haji Farhan almarhum rahmatullah alaihi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ininya ya. Nah, kalau yang saya lanjut ya. Kalau yang lebih ini lagi kita ke tadi makharijul hurufnya kita bangun. Sehingga kita punya stok imam banyak. Anak-anak muda ini gitu. Karena kan kalau imamnya enak ya demen kita sholat gitu. Demen kita sholat di tempat. Nah, kalau yang nggak enak itu udah kalau ini aja udah kegelitik kepala kita, udah nggak enak. Penyebutan kho, ha-nya udah nggak enak gitu. Nah, jamaah sekalian, tadi selanjutnya adalah saya bilang adalah bahwa
eksekutor nanti untuk kegiatan itu tadi, misalnya ini kita coba nanti sepakat temukan semacam apa namanya, semacam kecil-kecilan, survei kecil-kecilan, nah sehingga kita bisa lakukan. Nah, contohnya ada dulu masjid, semuanya dari masjid Ustaz. Dulu di Mesir itu namanya kutab dulu, sekarang udah ada di Indonesia. Kutab ini semacam pojokan aja gitu. Apa sih? Corner, pojokan. Dulu istilah mereka orang Arab dulu namanya kutab. Oleh karena itu di Masjid Nabawi atau di Mekah itu para a'immah al-arba'ah itu dengan mazhab yang 4 itu dia biasanya punya pengajian-pengajian. Dulu gitu. Tapi tetap basisnya adalah masjid. Sebulan lalu saya ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini ada lembaga yang namanya Kurir Langit. Mungkin ada yang pernah dengar ya, Kurir Langit. Nah, Kurir Langit ini adalah fokus utamanya adalah bagaimana membangun masyarakat, membangun software masyarakat dekat dengan Al-Quran, dekat dengan agamanya, dekat dengan bangsanya dan seterusnya adalah melewat masjid. Yang menarik itu apa? Orang yang sakit, kata dia, kalau seandainya dia tidak bisa nebus obatnya, jangan khawatir. Masjid yang tebus. Nah, kita kepingin nanti itu. Kepingin. Nah, orang yang tidak sekolah, nah, saya kepikir tuh anak-anak yatim kita itu. Anak-anak yatim itu. Tanggung jawab kita juga nanti. Yang tidak sekolah, yang membiayainya adalah masjid. Bapak mungkin ini yang banyak sini saya lihat wajah-wajah orang kaya gitu. Jangan khawatir Pak, taruh duitnya di sini. Jangan khawatir. Karena untuk kepentingan masyarakat, kepentingan anak-anak kita gitu. Supaya generasi kita ini agak tinggi gitu. Nah, sebagaimana saya contohkan di Palestina tadi itu, ternyata masalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu basic keagamaan itu didapatkan di masjid. Sehingga dia matang di situ. Nah, setelah SMA masuk kuliah ngambil kimia, kedokteran dan seterusnya. Nah, saya penasaran nih kok orang strata pendidikannya tinggi-tinggi gitu. Dan rata-rata teman-teman ini minimal S2. Kemarin saya ketemu anak muda masih muda banget. Kamu S2-nya apa? Kimia katanya. Saya tes Al-Qur'annya, oh ternyata cakep juga itu. Nah, ternyata ada kolerasi tadi. Ada hubungan manusia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan software Al-Qur'an itu sehingga software-software yang lain gampang masuk. Gampang masuk. Dia udah bagus nih softwarenya Al-Qur'an dan seterusnya, ilmu agama maksudnya. Kemudian ilmu-ilmu yang lain gampang, insya Allah gampang. Nah, kalau ini coba kita sama-sama coba kita perhatikan yang tadi itu. Kemudian yang kurir langit ini anak muda yang memang yang memprakarsanya, tapi basisnya itu adalah masjid. Semua kebutuhan masyarakat, semua kemaslahatan masyarakat dikelolanya dan diselesaikannya lewat masjid. Nah, nanti yang memang yang di Sadayat kan tidak satu-satunya jago di semuanya. Tapi manajemen nanti barangkali ada kenalan kita ada. Barangkali Bang Aca jago di ini, ya sumbangkan ilmunya tentang masak itu. Karena sampai di Saudi Pak, sampai di Saudi yang jualan itu. Serius. Dan dia terakui gitu. Nah yang lain-lain juga menyumbangkan ilmu. Basisnya di mana? Di masjid. Nah, jamaah sekalian, karena udah melampaui 8 menit, mudah-mudahan aku lihat tuh itu. Bukan, kultum tuh kuliah terserah tuh. Oh gitu. Sekali lagi ini sebagai ini aja, sebagai apa namanya, sebagai mukaddimah aja. Oleh karena itu kata kuncinya gampang tadi, puasa Ramadan. Mudah-mudahan keluarannya kita dari madrasah Ramadan ini mentajdid kita, memberi kita semangat. Yang kedua adalah terkait dengan Al-Qur'an. Siapapun Bapak Ibu sekalian, udah yang belum bisa jangan malu-malu, deketin orang yang bisa. Belum kita meninggal, kita nggak tahu 2 menit ke depan kita masih hidup apa enggak. Tapi kalau niat pun sekarang nih, kalau udah niatkan, insya Allah niatnya itu adalah sabaqal amal, kata Rasulullah
mendahului pekerjaan baiknya. Yang ketiga adalah masjid. Ini ada kata kuncinya 3 ini ya. 3 kata kunci ini mudah-mudahan ini bisa kita ingat dan mudah-mudahan tentunya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukannya. Nah, satu lagi sebelum terakhir, ini namanya masjid apa coba? Kunci. Ini udah kunci, ini sayang bener, ini miftahul jannah, kuncinya surga. Ini nggak ada di Jakarta yang lainnya namanya miftahul jannah. Ini saya yakin yang ngasih nama juga nggak main-main gitu. Miftahul jannah. Oleh karena itu, basic kita adalah masjid. Kemudian yang perlu kita sama-sama renungkan dan perbaiki adalah Al-Quran. Dan mudah-mudahan dari Madrasah Ramadan ini kita mendapatkan suntikan yang sangat luar biasa sehingga ini menjadi bekal kita 11 bulan ke depan. Itu aja mungkin barangkali yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pikiran kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan kita bisa langgang untuk terus berkontribusi untuk masyarakat, masjid dan seterusnya. Aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.